Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada, semua orang pasti ingin bertemu dengan jodohnya. Ada beragam jalan Allah menemukan seseorang dengan jodohnya. Tak terkecuali dengan Nabi Musa. Beliau memiliki kisah tersendiri dalam perjalanan bertemu jodoh yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Kisah ini diambil dari Quran Surah Al-Qasas ayat 22-28. Namanya adalah Musa bin Imran bin Qais bin Azir bin Lawa bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Beliau juga adalah salah satu nabi yang mendapatkan kitab suci. Bahkan cerita beliau dengan Bani Israel adalah cerita yang paling sering diulang dalam Al-Quran. Kisah ini menceritakan tentang bertemunya Nabi Musa dengan jodohnya. Penasaran bukan? Simak terus videonya hanya di Bukhari TV. Kaburnya Musa dari Fir'aun. Cerita ini bermula ketika kabar tentang seseorang dari kaum Nabi Musa yang terkena pukulan Nabi Musa sampai kepada Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa berusia sekitar 33 tahun. Nabi Musa juga sudah diberikan hikmah dan ilmu oleh Allah, namun belum diangkat menjadi seorang nabi. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya mencari Nabi Musa untuk dieksekusi karena telah membunuh salah satu rakyatnya. Salah satu anggota istana yang beriman kepada Nabi Musa pun segera mencari Nabi Musa dan memberitahukan berita bahwa beliau sedang menjadi buronan kerajaan dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan Mesir. Mendengar berita itu, Nabi Musa pun segera pergi meninggalkan Mesir dengan sembunyi-sembunyi tanpa membawa perbekalan sedikit pun. Dan beliau berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Dalam keadaan beliau tidak mengetahui arah mana yang harus ditujunya. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana supaya keluar dari Mesir. Menurut hukum yang berlaku, ketika seseorang buronan pergi keluar daerah kekuasaan raja, maka pihak kerajaan tidak dapat menerapkan hukumannya di sana, sehingga buronan tersebut bebas dari peraturan yang mengikatnya. Allah pun memberitahukan kepadanya untuk pergi ke Madian, karena tempat tersebut bukan daerah kekuasaan Fir'aun. Selain itu, orang Madian juga memiliki kekerabatan dengan Bani Israel, karena mereka sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Madian sendiri diambil dari nenek moyang mereka, yakni Madian bin Ibrahim alaihissalam. Namun karena Musa tidak pernah berpergian keluar Mesir dan tidak mengetahui arah mana yang harus ditempuh, beliau berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang paling cepat untuk sampai ke Madian." Dan memang jalan dari Mesir menuju Madian ada 3 jalur. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Musa bertemu 2 orang wanita. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun sampai ke daerah Madian dalam keadaan alas kakinya tidak layak pakai. Dengan sampainya Musa ke Madian, aman sudah ia dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ia pun menghampiri suatu sumber air di sana karena melihat banyak orang berkumpul di sana untuk memberi minum ternaknya. Namun, ada 2 orang perempuan yang malah menahan-nahan ternak mereka dari minum dari sumber air itu. Musa merasa kasihan melihat hal tersebut dan ia pun menghampiri kedua wanita tersebut. "Mengapa kalian malah menahan ternak kalian untuk minum? Padahal kan kalian datang ke sini untuk memberi mereka minum?" tanya Nabi Musa kepada kedua wanita itu.
Ya, memang kami datang ke sini untuk memberi ternak kami minum. Hanya saja kami takut kambing kami bercampur dengan kambing mereka. Sedangkan mereka semua adalah laki-laki. Selain itu, kami juga tidak berani untuk bercampur dengan mereka. Kami melakukan ini karena ayah kami sudah lanjut usia. Kami hanya bisa mendapatkan giliran ketika mereka telah selesai, jawab kakaknya. Sudah, daripada kalian menunggu sampai mereka beres, lebih baik kalian ikut aku ke sumber air yang lain. Akan aku bukakan batunya untuk kalian, tegas Musa kepada mereka. Musa pun membuka sumur yang tertutup batu yang hanya bisa dibuka oleh 10 orang lelaki yang kuat. Adapun Musa melakukannya seorang diri. Setelah mereka selesai memberi minum ternaknya, Musa pun menutup sumur itu kembali. Mereka pun pulang dengan kambing-kambingnya. Setelah itu, Musa berteduh di bawah suatu pohon besar dalam keadaan lapar. Ia tidak makan sedikit pun kecuali dedaunan sehingga perutnya sangat kosong. Ia pun berdoa, "Ya Allah, aku sangat membutuhkan apapun kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Nabi Musa dipanggil oleh ayah kedua perempuan tadi. Setelah dua wanita tadi pulang bersama ternaknya, ayah mereka terheran-heran. "Wah, kok sudah pulang lagi? Gimana ceritanya?" "Gini ya, tadi ada seorang pemuda yang menghampiri kami. Mungkin ya dia kasihan juga lihat kami cuma bisa menunggu. Jadi dia mengajak kami untuk datang ke sumur yang tertutup batu. Dia menggeserkan batunya, terus kambing-kambing minum di sana. Setelah selesai, kami pulang dan dia menutup kembali sumur itu. Jadi kami bisa pulang cepat," kata salah seorang dari mereka. "Oh gitu, coba panggil pemuda tadi, ayah mau kasih hadiah untuk dia." "Sama kakak saja panggilnya ya," ujar ayahnya. Tak lama kemudian, sang kakak yang bernama Safura datang menemui Musa. Wanita itu datang malu-malu sambil menutupi wajahnya dengan gamis tangannya. Lalu berkata, "Bang, tadi kami udah pulang terus cerita ke ayah. Nah, sekarang aku disuruh manggil abang buat ketemu ayah. Ada sedikit rezeki buat abang." "Oh ya udah kalau benar itu kata ayah kamu," jawab Musa. Mereka berdua pun berjalan. Karena Musa tidak mengetahui kemana arahnya, dia berjalan di belakang wanita itu dengan menjaga pandangan. Namun, ketika itu angin bertiup sangat kencang, sehingga pakaian wanita itu sesekali tersingkap oleh angin. Melihat hal tersebut, Nabi Musa berinisiatif untuk berpindah posisi. "Maaf, bolehkah aku saja yang berjalan di depan? Nanti lempar kerikil saja ke kanan kalau jalanannya ke kanan, atau ke kiri kalau jalanannya ke kiri," ujar Musa. Mereka berpindah posisi sampai datang ke rumahnya. Percakapan Musa dan ayah mereka. "Silakan duduk, silakan dimakan," ujar sang ayah. "Maaf Pak, kami tidak bisa untuk mengambil upah dari kebaikan kami," jawab Musa dengan santun. "Bukannya seperti itu, ini sudah menjadi kebiasaan kami untuk memuliakan tamu," ujar sang ayah. Ngomong-ngomong makasih ya, anak bapak sudah ditolongin," lanjutnya. Tidak apa-apa Pak, dengan senang hati," ujar Musa. "Maaf, bapak lihat kayaknya kamu bukan orang sini ya?" tanya sang ayah. "Iya Pak, aku memang bukan orang sini, aku dari Mesir lagi dikejar-kejar raja karena sebelumnya ada 2 orang yang berkelahi. Terus saya pisau mereka, yang satunya masih nyolot aja. Gak sadar saya tempeleng lah orang itu, ternyata malah meninggal. Terus beritanya sampai ke Firaun. Akhirnya saya jadi buronan." Musa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Ya sudah, tenang saja. Daerah ini tidak termasuk kekuasaan Firaun. Daerah ini memiliki hukum tersendiri. Kalau ada yang mau meminta pertolongan akan kami bantu," ujar sang ayah. "Bagaimana kalau dia dijadikan pengganti kami untuk mengembala kambing?" celetuk sang kakak. "Lah, kenapa harus dia?" tanya sang ayah.
Karena kan dia menurut pengamatanku adalah orang yang cocok untuk mengembala kambing-kambing ayah. Selain dia sudah teruji kekuatannya, dia juga dapat dipercaya, jawab sang kakak. Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau kamu bapak nikahkan kepada salah satu anak bapak tadi? Kakaknya namanya Sofura, sedangkan adiknya bernama Laya. Adapun masalah mahar tidak usah dipikirkan. Bapak kasih 2 pilihan. Kamu bisa mengembala kambing-kambing bapak selama 8 tahun. Nanti kalau kamu mau menggenapkannya 10 tahun, kambing-kambing tadi jadi milik kamu. Jelas ayah mereka. Setelah itu Nabi Musa pun menikah dan tak lama kemudian beliau diangkat menjadi nabi. Sahabat Bukhari TV, Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Namun, cara dan waktu untuk bertemu pasangan kita berbeda-beda. Ada yang diberikan waktu yang singkat untuk bertemu pasangannya. Ada juga yang diberikan waktu yang sangat lama. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak boleh berputus asa hanya karena belum dipertemukan dengan pasangan kita. Boleh jadi kita kurang sungguh dalam berdoa, atau mungkin usaha kita belum maksimal. Nabi Musa pun dipertemukan dengan pasangannya dalam pelarian dari kejaran Fir'aun dan dalam usia yang tidak begitu muda. Jika kita ingin segera bertemu dengan pasangan kita, mungkin dapat dicoba dengan membaca doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa dalam cerita ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.